Oke. Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi sama gue Arif Kestiawan. Kali ini tonnya agak sedikit seneng ya. Oke. Hari ini gue mau ngebahas mobil ini. Akhirnya dua Rich yang sudah kita ubah jadi September Class Car, September 100. Sorry karena baru sempat banget. Ya, bukan baru sempat juga sih, tapi baru niat aja buat akhirnya menyelesaikan 3 part dari bikin September Car ini. Part 1 udah ngebahas part list, part 2 sudah kita ngebahas build-nya, dan part 3 kita membahas hasil akhirnya seperti apa. Oke. Seperti sudah gue bilang di part 2 sebelumnya, ada beberapa perubahan di mobil ini. Ada tambahan part sedikit. Pertama dari setting awalnya, kan tadinya mau pakai double aluminium roller yang pakai ring karet di depan. Cuma ada beberapa masalah sih pakai settingan kayak gitu. Yang gua temui kemarin adalah kalau pakai settingan seperti itu kan rollernya ada di atas sini ya, di atas dari FRP plate-nya. Nah, pada saat dia berbelok ngehantem dinding trek, pada saat dia belok kan otomatis FRP itu kan nggak rigid 100% ya, dia pasti agak melenting sedikit ke atas. Nah, posisi rollernya jadi agak masuk, jadi mobilnya agak terlalu miring waktu dia melewati trek. Jadi itu benar-benar bikin dia nggak stabil di tikungan, gampang banget kelontangnya. Gue berpikir mau coba pakai settingan rollernya di bawah seperti ini, pakai 19 mm, skrunya nggak dirubah, sama stabilizernya kita ganti, nggak pakai yang high mount tube tapi pakai yang kancing, yang model kancing seperti ini. Nah, ini juga ada beberapa pilihan ya. Kan kalau beli yang ini dapat yang buat roller 13 sama roller 17. Gue juga punya yang buat roller 19, stabi yang segede ini, yang ini buat 17 mili ya kalau nggak salah, sebesar 17 mili. Ini masih nyoba enakan yang mana buat belok sebenarnya. Jadi tambahan 3 partnya adalah 19 mili aluminium ball race roller ringless yang warna black di depan sini, item number 95137. Terus large dia stubby head ini yang 1115 yang warna biru, item numbernya 95429, sama ini yang warna putih ini large dia stabilizer head 17 ml, nah 17 mm ya. Jadi settingnya seperti ini, dinamo masih pakai atomic tune. Kalau memang perasaan lihat larinya, kita tes larinya dulu gimana ya. Skip ke tempat lain. Ya, jadi biasa kita main di sini ya, Bogor Mini 4WD Store di Mall BTW. Tracknya kali ini seperti ini, udah ya lumayan banyak tantangannya ya, seru sih kalau main di sini. Dan di sini ini kayaknya startnya dari sini ya, dari bagian straight yang sebelah sini. Dan ini adalah bagian yang gue paling gak suka sampai sekarang. Slope down, satu straight suruh belok, itu gue nggak terlalu ahli buat ngelewatinnya. Ya buat teman-teman yang punya tips buat ngelewatin yang seperti itu, tolong tulis di bawah ya, ngebantu banget pokoknya. Ini settingan untuk sekarang. Di atas pakai stabi yang 17 mili ya, kita lihat aja larinya gimana. Ya, gitulah. Hampir pasti sih gue di lap ketiga, kalau di situ udah lumayan kenceng, nggak kuat ngeremnya pasti. Dan ini gue coba pakai rem di bawah underguard belakang ya, dengan harapan gue sih berpikir kalau misalkan agak bisa ngerem pada saat mobilnya mau jatuh itu, mudah-mudahan bisa balik lagi ke track, dan ya nggak terbukti sih. Dan kita coba pakai gear 3,7/1 biar nggak terlalu kencang di akhirnya nanti ya, mudah-mudahan bisa 3 lap. Ya, tetap nggak bisa ya. Nah, kita coba sekarang pakai torque tune. Ini nggak ada di budgeting sih, cuma ya kita coba aja pakai dinamo torque tune ya. Torque tune dinamo gear masih 3,7/1. Kita lihat aja gimana.
Settingan depannya masih seperti ini ya, pakai damper koin sama stabi 17. Kita coba pakai damper yang bowl sama stabi kita turunin, kita coba pakai yang 15 mili. Masih pakai torque tune, gear masih pakai ke 3,7/1. Kita coba aja. Ini baterai belum diganti ya, jadi ya kelihatan agak sedikit lambat. Dan ganti pakai stabi 15 karena tadi tuh pakai stabi 17 kelihatan lambat pas belok ya. Kalau bagi gue sih kelihatan lebih lambat daripada sekarang. Ini pakai stabil 15, beloknya lumayan enak. Dan bisa 3 lap coy. Oke, itu bisa 3 lap kemungkinan besar karena baterainya udah mau habis ya, jadi dia nggak terlalu kencang. Kita coba pakai baterai yang masih baru. Ini baterai full ya, baru dicas. Settingan sama, stabil 17, yang depan ganti bowl, torque tune sama 3,7/1 gearnya. Bener kelihatan sih bagi gue itu beloknya masih lebih enak pakai stabil yang 17 ini, tapi ya nggak menutup kemungkinan bakalan balik lagi pakai stabil 15. Nah, ini mobilnya settingan lain seperti ini. Udah cukup segitu aja. Ya, jadi begitu tesnya dari mobil ini. Apakah lumayan oke? Ya lumayan sih menurut gue lah ya. Untuk stabil depan, untuk sekarang gue masih bertahan pakai yang 15 mili dulu, tapi tetap ada pilihan buat kembali ke 17 mili. Karena untuk di track yang kemarin itu pakai yang 17 seperti ini, setiap kali belok dia langsung agak sedikit melambat kayaknya ya, nggak secepat pakai yang ini. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan nanti belokannya banyak yang keluar dari belokan, kita mungkin akan gonta-ganti pakai yang ini juga. Selain itu udah sih, nggak ada yang lain dari mobil ini. Apakah larinya sesuai dengan ekspektasi? Apakah bagus? Ya menurut gue sih oke ya, VZ oke lah, lumayan banyak potensinya. Terus tapi kalau misalkan ditanya apakah gue menyarankan untuk build mobil seperti ini untuk lomba atau balapan atau semacamnya, dari gue pribadi enggak sih, serius enggak. Kenapa? Karena kalau kalian tahu udah pernah nonton video yang sebelumnya, di VZ gue yang ini kan banyak kejadian patahnya ya, apalagi yang nggak pakai sasis bawaan, bumper bawaan depan bawaan standarnya. Jadi ya untuk settingan seperti ini, dimana kita nggak pakai penguat belakang, nggak pakai bumper standar dan nggak pakai si bumper bawaan depannya, untuk kelas set damper atau kelas tune yang cuma boleh pakai FRP, kayaknya gue nggak bisa nyaranin deh, karena riskan banget buat patah. Kecuali kalau mungkin naik ke kelas B-Max, dimana kita boleh pakai part-part dari HG Carbon. Dan mungkin gue juga bakal kesana sih setelah ini, ganti dua part ini dengan HG Carbon, jadi bisa masuk ke kelas standar Max Pro di Geraha Tamiya atau B-Max di kelas lainnya. Oke, itu aja sih untuk video kali ini. Conclude ya, udah selesai. Mudah-mudahan gue udah nggak punya utang buat bikin video 3 part lagi. Untuk kalian yang baru mulai main Tamiya, gue saranin banget sih ikutin kelas ini, karena memang nggak susah ya buat modifnya dan gampang buat belajarnya. Itu aja. Dan untuk selanjutnya apa yang akan gue lakukan kepada mobil ini, entah ya, gue nggak tahu, karena gue nggak yakin pakai mobil ini buat lomba. Tapi kalau dipajang doang kan sayang, jadi mungkin ya sekali-sekali main pakai ini nggak apa-apa kali ya, meskipun harus siap-siap buat patah. Dan selanjutnya gue pengen banget buat nge-airbrush si body dual rig-nya ini, mungkin di video selanjutnya ya. Airbrush karena gue udah nggak lama banget gak nge-airbrush. Tadi kali gue nge-build Gundam yang ini, Astray Blue Frame second L, tactical armsnya ada di atas dan gue malas ngambil karena ini udah berdebu banget, harus dibersihin ya. Jadi kemungkinan besar kita akan mencoba ngepaint nge-airbrush body ini. Temanya kayak si Blue Frame ini, body putih, ada aksen biru di kanopi kemungkinan besar, sama aksen oranye di bagian yang lainnya. Itu aja untuk video kali ini. Silahkan like, subscribe, share, komen, apapun. Gue suka banget sih kalau dikomenin atau
dengar saran-saran dari kalian gitu, karena gue kan masih pemula banget di Tamiya ini. Oke, itu aja. Pas leads coming up next, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.